Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Berjumpa lagi bersama saya, Hendrianto Santoso. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 skill yang wajib Anda miliki untuk sukses sebelum usia 30 tahun. Oke teman-teman ya, bagi Anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini dan Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. 3, 2, 1. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke? Thank you. Nah, saya banyak sekali sharing bersama tim reseller saya, tim bisnis saya. Banyak yang bertanya, Pak, bagaimana caranya saya bisa sukses sebelum usia 30 tahun? Kenapa ada tim reseller yang lain itu suksesnya sangat mudah banget? Ya, ternyata di sini ya saya menemukan ya perbedaan antara mereka yang berhasil dan mereka yang belum berhasil, khususnya yang mereka sudah berhasil lebih muda, bahkan jauh di bawah sebelum usia 30 tahun. Ternyata mereka semua memiliki 5 skill ini. Dan tentunya ketika Anda menguasai dan memiliki 5 skill ini, Anda juga akan sukses jauh lebih cepat, bahkan sebelum usia 30 tahun. Oke? Nah, banyak yang bilang, Pak, kalau mau sukses itu kan harus bersemangat. Setuju? Yes, saya pasti bisa bersemangat, tetapi semangat aja itu tidak cukup teman-teman ya. Karena kalau kita cuma modalnya semangat dan tidak memiliki skill, itu tidak kemana-mana teman-teman ya. Jadi Anda wajib memiliki 5 skill ini supaya Anda bisa sukses lebih cepat di bawah 30 tahun ya. Skill yang pertama yaitu skill membangun hubungan. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Kenapa? Karena di zaman sekarang, apalagi kita berbisnis ya, atau di tempat pekerjaan kita ya, kita harus punya skill membangun hubungan dengan manusia, membangun hubungan dengan orang lain. Karena dewasa ini, kalau kita mau sukses, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bisa membangun jaringan ya, network yang lebih besar lagi ya, bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses daripada kita ya, bergaul dengan orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Dan kita bisa membangun hubungan dengan mereka, dan kita harus punya skill untuk membangun hubungan, untuk berkolaborasi. Karena kalau kita berkolaborasi saat ini, kita akan belajar lebih banyak hal, ya, kita akan jauh lebih sukses, dan kekuatan kolaborasi itu sangat luar biasa. Nah tentunya, bagaimana kalau saya ini adalah orang yang introvert, saya ini pendiam, saya ini pemalu. Justru ya, ketika Anda tahu kondisi Anda seperti itu, Anda harus segera belajar ya, mengasah diri Anda ya, people skill Anda, untuk Anda bisa membangun hubungan dengan orang lain. Ini penting ya. Rasakan dampaknya ketika Anda bisa memiliki skill membangun hubungan dengan orang lain. Oke, ini penting banget teman-teman ya. Skill yang kedua yaitu adalah skill jualan atau skill menjual. Nah, ketika banyak orang, khususnya anak muda mendengar satu kata-kata jualan, mereka itu sudah alergi. Mereka itu sudah takut. Tenang ya. Jualan itu tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Memang banyak orang berkata bahwa, wah kamu ini bakat jualan ya, kamu ini pintar ngomong ya, kamu ini pintar promosi, kamu ini pintar persuasi ya. Nah kalau kita mau sukses di zaman sekarang, mau sukses sebelum usia 30 tahun, skill jualan ini penting banget teman-teman. Ya, jualan produk, jualan jasa, bahkan bukan cuma itu teman-teman, kita juga bisa menjual visi kita, menjual program yang kita berikan ya, program yang kita buat, idea kita jualan ya, konsep berpikir kita, jual ide, bahkan sampai menjual diri ya. Tapi menjual diri sini adalah konotasi yang positif ya. Apa kelebihan kita, apa kekuatan kita ya, apa skill yang menonjol dari diri kita, itu yang bisa kita jual teman-teman. Nah ketika kita bisa menjual ya, akan banyak sekali kesempatan, peluang ya, bahkan nanti ke depannya banyak sekali kita akan kejar sama uang teman-teman, karena kita bisa yang namanya menjual. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya bisa menjual dengan lebih baik? Tentunya skill ini semuanya itu bisa dipelajari teman-teman. Banyak sekali buku-buku yang membahas tentang bagaimana kita skill berjualan yang baik ya. Kita juga banyak juga kelas-kelas online yang mengajarkan bagaimana cara berjualan, cari mentor yang di bidang penjualan. So, kalau Anda tahu skill jualan ini penting, Anda akan cari jalan, cari cara untuk belajar bagaimana mengasah skill jualan Anda. Oke teman-teman, ya kita lanjut ya. Skill yang ketiga yaitu skill digital marketing. Nah ini menyambung dari skill yang kedua ya. Ketika kita sudah bisa belajar jualan, nah yang ketiga kita harus belajar bagaimana
menguasai skill digital marketing, pemasaran secara digital. Ya, kalau kita jualan secara offline sudah kita bisa gitu ya. Nah, bagaimana di era sekarang, apalagi di era yang sangat pesat teknologinya ya, teknologi sangat maju banget ya, apa-apa serba cepat ya, kita harus menguasai pemasaran secara digital atau digital marketing. Bagaimana kita bisa memaksimalkan media sosial kita ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan Instagram kita, TikTok kita, Facebook kita, ataupun Anda mau belajar menguasai YouTube ya, Anda bisa memaksimalkan bagaimana cara kerja YouTube-nya ya, bagaimana cara kerja marketplace ya. Banyak sekali ya di digital ini Anda bisa belajar, dan lagi-lagi teman-teman, ilmu digital marketing ini Anda bisa pelajari. Tidak ada hal yang tidak bisa kita pelajari selagi Anda mau ya, sedini mungkin Anda harus menguasai skill digital marketing ini. Supaya apa? Supaya Anda bisa meningkatkan bisnis Anda ya, bukan cuma skala daerah ya, tetapi Anda bisa lakukan secara nasional, bahkan secara internasional ke depannya. Karena sesuatu yang berhubungan dengan internet itu tidak ada batasnya teman-teman ya, tak terbatas ya. Kita bisa bertemu dengan orang di mana saja, dari mana saja melalui pemasaran digital marketing ini ya, digital marketing ini atau pemasaran secara digital ini. So, Anda harus belajar ya, bagaimana melakukan penjualan secara digital, pemasaran secara digital. Oke? Skill yang keempat yaitu skill kecerdasan emosional ya, atau yang kita tahu EQ ya. Banyak orang itu sangat mementingkan IQ, yang penting saya pinter ya, aku pinter secara akademis. Memang IQ itu penting, tetapi tidak semata-mata orang yang punya IQ tinggi ya, nilai di sekolah itu tinggi, bisa sukses di dunia nyata atau di masyarakat umum ya. Karena ada satu kecerdasan lagi yang lebih penting ya, yang saling melengkapi ya, bukan lebih penting ya, tapi saling melengkapi. Ketika Anda punya IQ yang bagus ditambah dengan EQ yang luar biasa ya, Anda akan menjadi pribadi yang lebih cepat sukses atau lebih sukses daripada teman-teman Anda yang tidak memiliki EQ yang bagus. EQ ini apa? Kecerdasan emosi. Bagaimana Anda ketika menghadapi tantangan di lapangan, Anda bisa bertahan, Anda tidak pantang menyerah ya, semangat juang Anda itu tinggi. Nah, bagaimana Anda bisa mengelola ya emosi Anda ini supaya tetap baik, teman-teman. Nah, bagaimana ketika Anda tidak memiliki EQ yang baik, sedikit-sedikit kendor, sedikit-sedikit loyo, dapat penolakan sedikit, Anda mudah menyerah. Nah, pentingnya kecerdasan emosi ini. Nah, bagaimana ya skill ini bisa kita latih? Tentunya kalau Anda mau melatihnya, bisa teman-teman. Anda bisa belajar dari orang-orang yang sudah sukses ya, baca buku-buku beliau yang sudah sukses, dengar video-video orang sukses ya, cepat atau lambat Anda akan belajar ya cara berpikir mereka ya, kekuatan atau kecerdasan emosional mereka, kenapa mereka bisa sampai sukses ya. Ininya semuanya bisa Anda pelajari, kecerdasan emosional ya. Ini yang wajib Anda miliki dan banyak orang menyepelekan hal ini. Oke, skill yang terakhir, skill yang kelima ya, yang sangat penting menurut saya, yaitu adalah skill leadership ya. Bagaimana kita memiliki skill untuk memimpin orang lain. Ya, sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Nah, ketika kita sudah bisa memimpin diri sendiri, kita pasti akan belajar bagaimana kita bisa memimpin orang lain ya. Bukan cuma sekedar menjual ya, bukan cuma sekedar merekrut tim kalau Anda punya bisnis ya, tetapi bagaimana Anda bisa menggerakkan tim Anda ya. Nah, di sini kekuatan atau skill leadership ini wajib Anda miliki. Nah, saya belajar ya, dan saya banyak melihat orang-orang sukses di luar sana, bahkan mereka yang masih muda, mereka sangat luar biasa dalam hal leadership ya, memiliki skill kepemimpinan ini. Nah, bagaimana kita bisa belajar ya? Kita juga bisa belajar teman-teman ya. Skill leadership ini bisa dipelajari. Leadership is an influence. Leadership itu adalah pengaruh. Bagaimana Anda punya pengaruh kepada lingkungan sekitar Anda. Kalau Anda punya pengaruh yang luar biasa ya kepada tim Anda, kepada lingkungan Anda, kepada masyarakat di sekitar Anda, saya yakin Anda akan jauh lebih cepat sukses daripada orang-orang yang tidak memiliki skill leadership ini. Nah, kalau saya boleh rekomendasikan ya, silakan Anda pelajari dari buku-buku karya John C. Maxwell ya. Beliau adalah pakar leadership ya, pakar kepemimpinan di dunia. Satu buku yang bisa Anda pelajari adalah 5 level leadership. Ya, Anda bisa pelajari ya, Anda level leadershipnya di mana, dan bagaimana Anda bisa menggerakkan orang lain, dan bagaimana orang lain itu bisa mengikuti Anda ya, bisa mengikuti kepemimpinan Anda. Kalau Anda sudah bisa menguasai skill leadership ini ya, saya yakin Anda bisa akan lebih cepat sukses. Bahkan
sebelum usia 30 tahun. Oke teman-teman ya. Tentunya bukan cuma 5 skill ini yang perlu Anda miliki, masih banyak skill-skill yang lain ya, tetapi menurut saya secara pribadi 5 skill ini ya, utama ini sangat penting dan wajib Anda miliki sebagai bekal ya, sebagai bahan untuk Anda bisa sukses sebelum usia 30 tahun. Sekarang silakan tulis di kolom komentar ya, apakah Anda mendapatkan manfaat ya, dapat ilmu dari video kali ini. Silakan tulis di kolom komen ya. Dan siapa yang berkomitmen untuk ya mengasah 5 skill yang sudah saya sharingkan pada video kali ini, silakan tulis di kolom komen ya. Saya mau belajar ya, dan saya doakan semoga Anda semua bisa sukses ya dengan memiliki 5 skill ini, dan Anda sukses sebelum usia 30 tahun ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu salam hebat luar biasa.